Oke, maaf sekali ternyata Oke. error Mas, koneksi. Saya Pak, mau kalau dengar saya, dulu Pak. sharing-sharingnya apa aja. Ada yang Pak Ari, saya turun 70%. Coba masing-masing sharing. Soalnya nggak terima Oke, pasien, Pak. Tidak terima Iya, pasien. Iya, nggak berani. nggak berani. Nanti bakal saya kasih Nggak berani ya. di YouTube. Nggak berani. Oke, terus Nggak ada uang konsul, nggak ada uang obat, nggak ada nggak ada uang tindakan. konsul. Waduh. Iya, Oke. menjual masker Dokter paling Ariana 2 laku gimana? sehari, Pak. Dokter Ariana gimana? Iya, Pak, sama tutup juga Sama. kliniknya. Sharing tutup juga ya. Terus solusinya apa sekarang? Ini aja sih konsul online, terus Konsul online ya. Ya jualan produk online juga, maksudnya yang bisa diresepkan gitu online. Tapi ya tetap aja karena kan biasanya kan kalau tindakan memang lebih banyak ya. Iya. Ininya. Iya, Nilainya. iya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Mau denger dulu ya Dokter Matt sebelum saya bicara nih. Mau denger keluhan-keluhannya dulu. Singkat. Saya mau tanya ini. Tingkat semangatnya dari 1 sampai skala 10 sudah turun berapa? Gimana dong, Pak? Minus ya? Gimana dong, Pak? Minus. Untuk biaya operasional ini. Masa sih, Dok? Minus, Dok. Yang lain kok masih pasti, Mas. Karena kan operasional juga besar, Pak. Oh, iya. Oh, operasional juga ya, nggak Iya, tutup ya. kita kan juga harus, Oke. ya ada hal yang harus disisihkan. Jadinya kan tuh pas gitu, Pak. Jadi kita sebagai owner itu nggak dapat apa-apa. Capeknya aja ya. Dong, Pak. Terus ngatasin masalahnya gimana sekarang? Naikkan omset. Pasrah benar. Naikkan omset dengan jualan krem seadanya. Jangan krem. Oke ya. Dokter Matt, kelihatannya yang terkena dampak ekonomi ini sampai level dokter juga semua. Iya, betul. Iya benar, Pak. Lihat wajah-wajah kita. Dokter Matt sendiri gimana? Ya, sama semua, Pak. Hampir secara umum kan kita pasti turun drop. Hampir di 60% turun ya. Karena kan rata-rata pasien, ya iya, hampir rata-rata kan dari treatment, Pak. Jadi memang cuma bisa ngendalin produk dan bisa ngendalin dari hal yang lain. Itu hampir secara umum sih kayak gitu. Oke, sama-sama kita diskusi di sini ya. Iya, Pak. Kita sama-sama kita bahas bagaimana caranya nih dari solusi, siapa tahu bisa ada jalan nanti. Oke, saya pertama mau mengucapkan terima kasih ini kepada para tim medis ini ya, para dokter yang luar biasa, orang-orang pilihan yang berjuang langsung di medan perang ini menghadapi resiko semua. Tapi semuanya sehat kan? Nggak ada yang kena COVID. Alhamdulillah sehat. Gimana ya, Pak? Dokter Cindy sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke. Siapa yang sudah mengalami katakanlah sudah mulai putus asa atau mungkin mengalami kebosanan dari level 1 sampai bosan, bete, putus asa, kesel. Dari 1 Bingung kan, sampai Pak? skala 10 sudah skala Bingung. berapa? 11. 11. Skala 11 gimana ceritanya? Sudah kepengen cari duit, Pak. Dari tempat skala 10 berapa level bingungnya? Berapa? Bosannya level 3, bingungnya level 10. Waduh. Oke ya. Bingung Betul, besok Mas. mau ngapain, Pak? Bingung mau ngapain? Oke ya. Jadi curhat. Nah, Iya, jadi curhat. curhat nih. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, yang membuat bingung, yang membuat katakanlah resah, frustrasi itu apa ya kehilangan? Karena Jadi gini, gini, Pak, yang buat Wah. bingung itu, Pak, karena orang-orang itu pada nggak punya duit. Jadi kita mau jualan, gimana orang yang dijual nggak punya duit juga? Punya duit. Oke, apalagi? Iya nggak? Benar juga sih, Kalau- Dok. Benar. Kalau saya bingungnya karena katanya yang menyelesaikan masalah ini vaksin, Pak. Jadi selama vaksin belum ditemukan, kita masih was-was. Nah, vaksin tuh nggak Oke. tahu kapan gitu ya. Nggak sampai kapan, berarti harus kerja terus Iya. begini ya? Iya.
Oke, sebenarnya kan ada tiga hal aja ini yang membuat kita bingung. Semua bingung ya? Siapa yang bingung? Angkat tangan. Saya. Oh ini, Dr. Med lah. Dr. Med mau angkat tangan. Dr. Med bingung. Semua. Oke, semua. Bingung, Jadi Pak. membuat bingung itu tiga huruf aja sebenarnya. Less, lost, never. Less, apa? Kurang uang. Lost, hilang bisnis. Never, tidak pernah mencapai target. Betul ya? Ya. Kenapa? Suaranya Jadi- kecil ya, Pak? Suara saya gimana? Jelas sekarang? Jelas. Jelas ya. Gatel di mana? Jadi kita ini namanya suffer. Suffer itu akibat tiga hal. Apa itu? Less, loss, Lost, never. never. Tiga itu. Jadi pada posisi apapun, pada kondisi apapun, pasti yang membuat orang merasa suffer. Tipis piring. Nah, kalau kita mute dulu semuanya. Iya, yang lainnya. Ya di mute aja. Di mute. Sekarang ya udah kalau Dr. Med, mana Dr. Med? Di mute dulu. Sudah? Jadi udah nggak boleh Iya. saat selama 1 hari. Sudah di mute dulu? Waktu sakitnya sudah pernah. Dicoba lagi sekali lagi. Sudah ya? Sudah di mute dulu? Apaan? Iya, sama obat Oke. ini juga. Ya. Oke. Jadi ini kutunya harus mati dulu. Oke, di mute dulu ya. Dulu berapa Dr. Med kemana nih? Moderatornya. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas ya. Iya. Oke, nanti kita akan atasi dengan 2 cara. Pertama, kita ke dalam dulu supaya kita bisa tenang. Karena kalau kita tenang, baru kita bisa menang. Tapi kalau diri kita pun sudah tidak tenang, kita tidak bisa menang. Kondisinya adalah, saya akan bicara ke dalam dulu, bagaimana kita tenang bisa menghadapi situasi, ya, sehingga kita bisa menang semua itu kembali dan pada cari solusi. diagnosa. Jadi bukan karena maksudnya, oh aku kayaknya ini cocok Ini enggak. Dr. Med mana ya, Dr. Med? Kalau memang saya bilang Di-mute dulu. kemungkinan besar banyak Siap. kalau tadi ada Di-mute dulu, sudah. terjadi perjalanan penyakitnya. Itu caranya gimana sih? Mute semua tuh? Biasanya cuma 1 bulan. Di pojok kanan bawah. Oh, mute all. Oke, sip. Kelihatannya itu luar biasa. Sudah. Pak Arigiana sudah dibuka. Sip, sudah. Oke, ya. Oke, jadi yang pertama kita paham dulu nih, yang membuat kita menjadi stres, menjadi bingung, kemudian yang membuat kita jadi pikiran kita pun ikut kacau cuma 3 saja, yaitu less, loss, never. Nah, yang membuat kita tidak bahagia itu ada less, karena mungkin kita kehilangan pendapatan, loss, kita kehilangan bisnis, never, kita tidak mencapai target. Jadi siapapun ketika kita fokus ke situ, maka yang timbul adalah kekhawatiran, yang timbul adalah frustrasi. Ketika frustrasi, apakah kita bisa mencari solusi? Tidak bisa. Sekarang kan gini, kita jelas vaksin belum datang, betul ya? Vaksin belum ditemukan, betul kan? Terus kita praktek pun tidak bisa. Lalu apa yang bisa kita pengaruhi sekarang? Ya, jadi saya ingin jelaskan tentang ERO. ERO itu adalah event. Event adalah kejadian yang memang sudah datang kepada kita, yaitu COVID-19, PSBB, kemudian kita tidak bisa lagi praktek, dan kita tidak dapat penghasilan, pendapatan kita turun, that's it. Itu adalah event yang tidak bisa kita tolak. Tetapi ada satu yang bisa kita kendalikan, yaitu respon pada diri kita. Merespon kita tergantung mana yang kita fokuskan, itu dulu. Kalau kita fokus kepada fear, ketakutan,
yaitu less loss never, yang lebih bahaya sebenarnya bukan COVID-19, tapi ketakutan kita, kekhawatiran kita, pendapatan kita yang kurang. Kita semakin fokus ke situ, semakin kita tidak bisa berpikir dan semakin kita tidak bisa mencari solusi. Jadi sekarang kita ingin bicara bagaimana kita mencari solusi ke dalam dulu, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita selesai ke dalam pikiran dulu, supaya kita bisa berpikir jernih, baru nanti kita bisa mencari jalan. Setuju? Yang setuju angkat tangan? Oke. Sekarang saya ingin sampaikan tentang sebuah kisah ini. Seorang yang ibu-ibu saat itu naik pesawat terbang, lalu kelihatannya dia panik sekali sampai megangan tempat duduknya sampai gemeter, keringat dingin. Lalu saya tanya dia, kenapa seperti itu? Saya takut naik pesawat terbang. Kenapa? Takut jatuh katanya. Terus, kenapa kok seperti itu? Ya, saya nggak mau ketinggian seperti ini. Oke, kemudian saya tanya dia, Anda naik pesawat terbang, mau pergi ke Jakarta, mau ketemu siapa? Saya mau ketemu cucu saya, katanya. Oke. Lalu apa ya, di mana biasanya kamu ketemu cucu? Dan apa tempat yang paling disukai? Oh, saya suka kalau ketemu pantai. Terus kalau ketemu pantai, apa yang kamu lakukan dengan cucu ibu? Oh, saya main-main. Bisa cerita seperti apa rasa bahagianya? Dia cerita, wah saya bahagia sekali kalau ketemu cucu. Terus apalagi? Ya, saya akan cerita tentang bagaimana dulu kita suka sama-sama dengan dia. Apalagi? Wah dia cerita. Sampai akhirnya tangan yang tadinya kencang mau megang jok itu, dia semakin kendor. Dan semakin hilang stresnya. Akhirnya saya tanya, bagaimana ibu perasaannya? Wah, sudah lega. Loh kenapa kok lega? Katanya. Ya karena fokusnya sudah dipindahkan. Tadinya fokus kepada fear, ya, ketakutan, menjadi fokus kepada apresiasi. Jadi kuncinya hanya dua saja, yaitu bagaimana kita mampu merubah fokus dari ekspektasi kepada apresiasi. Kalau kita mampu merubah fokus ini, seandainya kita mengalami musibah, katakan kita menghadapi tekanan yang luar biasa seperti ini, tapi kalau kita fokusnya kepada kekurangan, maka yang timbul adalah ketakutan. Contoh, apabila ada seekor monyet, ya, monyet ini lapar, dia belum dapat makanan, ya, kemudian saya kasih pisang satu. Kalau dikasih pisang satu, monyet yang kelaparan tersebut, dia akan teriak seperti apa? Tangannya gimana? Wih, pasti akan seperti itu, betul ya? Lalu dikasih pisang lagi yang kedua, monyet itu akan teriak seperti apa? Wih, dia akan gembira lagi. Kasih lagi yang ketiga, monyet itu akan teriak lagi, wah, akan semangat, betul? Sekarang kalau seandainya sedang semangat begitu, gembira, diambil satu buah pisang. Dia akan teriak seperti apa monyetnya? Wah, marah, betul ya? Nah, kemudian diambil lagi satu lagi. Apa reaksinya? Wah, makin marah lagi. Pertanyaannya adalah, sebelum dikasih pisang, ya dia tidak punya makanan. Tapi dia fokusnya kepada dua buah pisang yang hilang, tapi dia lupa bahwa sebelumnya dia tidak punya makanan dan masih ada satu butir pisang atau satu buah pisang. Jadi kesimpulannya apa? Fokusnya. Jadi fokus dari monyet tersebut bukan kepada bahwa sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada, tapi fokus kepada apa yang hilang. Ya. Nah, jadi sekarang juga kita sama. Kalau kita fokus kepada apa yang hilang, ada yang hilangnya 70%, maka kita akan merasa kecewa. Kemudian kita hilang kepada sesuatu yang biasa kita terima, kita kecewa. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang kita miliki hari ini, maka kita tidak akan kecewa. Saya menyampaikan ini bukan sekedar teori. Kalau Anda pernah tahu SQ, saya 1 bulan itu,
1 bulan, saya mengadakan training itu 100 event. Luar biasa ya, banyak sekali 100 event. Dan begitu PSBB diberlakukan, training semua cancel, 100 event. 1 event training itu harganya 100 juta. Berarti saya rugi dalam waktu singkat. Berapa itu? 7,2 juta. 7,2 miliar. Saat yang bersamaan, saya punya 350 karyawan. Saya bisa fokus kepada saya kehilangan 72 training 7,3 miliar dan saya bisa frustrasi. Tapi saya lebih cenderung fokus bahwa sekarang saya punya waktu untuk memikirkan sesuatu yang baru dan bahkan saya bisa fokus ke era digital, lalu saya melahirkan sebuah program baru dan program baru itulah yang selama ini tidak pernah saya selesaikan, tidak pernah saya fokuskan. Dan kemudian saya selesaikan semua training, akhirnya training tersebut seluruhnya berada pada platform online saya, dan sekarang semuanya sudah berjalan normal. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya tidak mau memikirkan apa yang sudah hilang. Justru kita harus embrace the change. Kita harus mau menerima perubahan, dan kemudian fokus kepada apa yang kita miliki. Jujur, selama 20 tahun semenjak perusahaan saya berdiri, ESQ, di mana salah satunya saya dirikan sampai, ya alhamdulillah lah, kalau Anda jalan ke TBC Matupang, Anda bisa melihat sebuah gedung, satu-satunya gedung di atasnya ada masjid tertinggi di dunia. Ya saya tidak mau fokus bahwa saya kehilangan, tapi saya fokus apa yang saya miliki. Apa yang saya miliki? Saya punya waktu lebih banyak. Selama 20 tahun, saya hanya fokus untuk berbisnis. 20 tahun saya bikin ini itu. Sampai satu saat saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku tuh ingin di rumah, tidak seminggu 2 minggu, tapi ingin 2-3 bulan di rumah. Believe it or not, saya diterima, doa saya dikabulkan. Saya tinggal di rumah 1 bulan, dan saya akan bertambah lagi 1 bulan, tidak ada masalah. Dan saya nikmati apa yang saya terima ini. Nah, apa yang saya sampaikan di sini adalah, ya apa yang saya sampaikan di sini, ya ini bukan masalah bahwa di luar ini Anda bisa berkata, ya Pak Ari, tapi masalahnya sekarang operasional saya tidak cukup, pendapatan saya sudah kurang, dan seterusnya. Oke, kita pertama rumusnya adalah apabila ini terjadi, yang paling pertama dan utama, Anda terima dulu keadaan. Ini disebut dengan new normal. Anda rangkul dulu perubahan. Oke, saya sudah menerima kenyataan bahwa turun 70%. Saya sudah menerima kenyataan bahwa pendapatan sudah berkurang. Tetapi cobalah kita fokuskan bahwa ini sudah terjadi, kita mau menerima perubahan, you embrace the change, itu dulu ikhlas menerima, baru dengan ketenangan kita mengambil sebuah langkah. Ya, artinya kita harus fokus kepada apresiasi, bukan fokus kepada ekspektasi. Contoh yang kedua, ya. Contoh kedua seperti ini. Misalnya gini, Dokter Arumsari misalnya, ya, atau sama-sama lah, misalnya Dokter Matt. Biasanya kan kalau seandainya kita pergi ke restoran, kemudian di restoran tersebut ternyata tidak ada wifi, ya. Anda mau kirim berita, kemudian ternyata tidak ada yang mau bisa dikirim karena tidak ada wifi. Kemudian tiba-tiba datanglah owner tersebut berkata, oke, tamu-tamuku, saya berikan Anda wifi 1 jam saja, gratis. Kira-kira apa reaksinya nih, Dokter Roslian? Oke. Lalu setelah 1 jam kemudian ownernya mengatakan, oke dokter, minta maaf ya, sudah 1 jam. Sesuai janji saya, maka wifi saya matikan.
Kira-kira apa reaksi kita semuanya? Bentar, Sari. Mana? Ucapkan semua. Marah. Ya, kenapa kita marah, Dr. Mets? Kecewa dong. Karena awalnya kita merasa memiliki. Kita fokus kepada apa yang hilang. Apa yang Tapi hilang? kita tidak fokus bahwa kita punya 1 jam yang tidak pernah dimiliki, sekarang kita punya. Gini, saya sampaikan ini bahwa dokter-dokter, apapun dimanapun, situasi seperti ini akan terus terjadi. Contoh, masih ingat tidak? Whitney Houston. Ya, Whitney Houston kaya, terkenal. Tapi matinya apa? Bunuh diri. Benar, Dr. Mets? Yep. Bunuh diri. Kemudian Kurt Cobain. Ya, Kurt Cobain sama. Yang penyanyi vokalis Nirvana, bunuh diri. Lalu ini bintang film terkenal, mungkin Anda suka. Robin Williams, pernah nonton, dokter? Yep. Suka nggak, Dokter Rata? Iya. Suka. Dia bahagia atau bunuh? Yang sudah punya bisnis 700 tas terkenal itu. Di Amerika dia punya 400 toko tas dan di dunia ada 300. Mungkin Anda punya, dokter, ya. Kate Spade. Dan dia gantung diri dengan apa? Dengan scarf di lehernya. Iya. Jadi sesungguhnya pada posisi apapun, contoh, seandainya pun nanti COVID-19 ini sudah pergi, lalu PSBB sudah selesai, apakah ini membuat Anda bisa hilang dari permasalahan? Tidak. Bisa jadi pada saat kondisi normal Anda berhutang ke bank, hutangnya semakin besar, tagihannya tidak mencukupi untuk dibayar, sama lagi. Jadi artinya saya ingin sampaikan di sini, sebelum kita ingin jadi pengusaha, pastikan kita bahagia dulu. Pastikan kita tenang dulu. Kalau kita sudah bisa seperti itu, baru kita bisa melangkah maju. Apa yang terjadi hari ini tentang COVID-19, itu bisa terjadi kapan saja. Dan tanpa COVID-19, ini pun bisa terjadi. Benar, dokter? Contoh, kita mau ekspansi bisnis. Lalu kita pinjam duit ke bank. Ternyata penjualan kita lebih rendah dan tidak cukup untuk menutup tagihan bank. Atau supply kita ngambil barang terlalu banyak dan kemudian kena tagihan, sama saja. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mampu memanage pikiran kita, ya. Jadi artinya saya hanya ingin simpulkan lagi bahwa yang membuat kita fear itu akibat kita less, loss, and never. Dan kunci atau solusinya adalah kita harus mampu merubah dari ekspektasi kepada apresiasi. Oke, itu dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke. Pak Ari, mungkin saya mewakili juga ya. Boleh. Pak Ari, memang untuk berkata itu memang kadang-kadang tidak semudah untuk melakukan ya Pak Ari ya. Jadi pertanyaannya adalah tips Pak Ari bagaimana sih Pak Ari pada saat kita lagi benar-benar crowded dapat masalah nih. Ya kan, ngomong sih mungkin gampang lah ya. Tapi kadang-kadang bagaimana pada saat kita yang lagi benar-benar kondisi lagi negatif, minus, bukan lagi normal, untuk masih bisa berpikir positif Pak Ari. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Saya berbicara seperti ini juga sama seperti para dokter. Saya bukan seorang guru, bukan seorang motivator semata. Saya juga pengusaha. Saya pengusaha di berbagai bidang. Saya usaha di bidang training, pendidikan. Saya juga punya sekolah, perguruan tinggi. Lalu saya juga usaha di bidang tours and travel. Bayangkan, jadi ketika ini terjadi, tours and travel saya, dan kemudian karyawannya harus dirumahkan, problem. Terus yang kedua, training saya juga stop, dan saya tidak bisa training, karyawan saya 350. Saat yang bersamaan saya sedang bangun 1.500 rumah,
tidak bisa dijual keadaan seperti ini. Tapi kan saya memilih untuk membuat diri saya tetap tenang. Itu yang pertama, Dr. Mes. Siap, tetap tenang Saya ya. memilih tetap tenang. Dan Memilih. itu hak saya untuk tenang. Saya sudah 25 tahun bisnis seperti ini. Ada yang sudah 25 tahun berbisnis? Saya sudah 25 tahun bisnis. Dan hidup seperti ini, keadaan seperti ini, tidak akan selalu berulang dan berulang, tidak pernah berhenti. Nah, itu artinya. Nah, itu dimensi emosi spiritual saya. Tetapi ada dimensi kedua, ya saya langsung membuat sebuah terobosan, Dr. Mes. Saya memindahkan semua sistem training saya ke dalam ini, ya, ke dalam online system. Saya pindahkan semuanya ke sini. Ini, ya, dia semua training saya ada di sini. Udah ikut kok Pak Ari. Nah, semua ikut ke sini. Tips-tips seperti tadi, ya saya dengan punya training center, saya bisa bikin gedung 25 lantai. Ya, saya bisa bikin tours and travel, saya bisa bikin perusahaan asuransi dengan industri training dan pendidikan. Gitu. Nah, sekarang bedanya adalah mereka bisa ikut training saya, tinggal klik saja di sini. Contohnya, bagaimana supaya punya mental teguh sebagai pengusaha ada. Bagaimana teknik self-healing, hipnoterapi, dokter juga kan belajar nih. Di sini juga ada hipnoterapi. Terus bagaimana ilmu coaching untuk menangani permasalahan juga ada. Nah, di sini berbagai training ada, tetapi ada keduanya. Saya pasarkan dengan program afiliasi. Jadi contohnya, ada program misalnya di sini, saya pasarkan harganya 1,5 juta, gitu kan. Ada satu modul, beberapa modul. Tapi kemudian, kalau seandainya ada orang yang ikut memasarkan dengan share link, dan kemudian dia share akibat dari sharing Anda, dan dia beli, Anda langsung dapat 40%, gitu, Dr. Mets. Sehingga pendapatannya ya jadi lumayan. Kayak gitu ya. Saya dengan itu saya sudah masuk ke dimensi baru, saya pindahkan digital, dan saya bisa survive dengan cara seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Ari adalah langkah pertama adalah memilih. Sadar bahwa saya memilih sebuah tindakan untuk berusaha seperti itu ya Pak Ari. Ya, saya terima. Saya terima kenyataan ya bahwa ini sudah terjadi, that's it, so what, gitu kan? Karena kan yang namanya hujan ya nggak bisa diprotes. Ini ada hujan nih, kenapa sih hujan? So what, gitu kan? Kemudian tiba-tiba ada banjir, wah habis banjir sih akibatnya penurunan omset saya. So what? Itu kan nggak ada gunanya. Dan saya tidak mau menghabiskan energi dengan cara seperti itu, Dr. Mets. Saya lebih suka, saya terima, I embrace the change. Dan keadaan ini menjadi new normal buat saya. Sesuatu yang normal, yang sudah terjadi. Saya fokus kepada apa yang saya inginkan, bukan fokus kepada masalah. Yang saya inginkan, saya survive. Yang saya inginkan, saya berhasil. Dan respon saya adalah saya memilih untuk tetap bersemangat untuk mengambil solusi. Dan alhamdulillah, saya bisa dapat solusinya sekarang. Siap. Terima kasih Pak Ari. Ya, mungkin kepada teman-teman semua, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Atau mau langsung dibuka juga. Oke, silakan. Siapa dulu? Silakan. Yuk. Siapa ini? Ada yang angkat tangan mungkin? Tes atau chat dulu. Nah, silakan. Nah, siapa itu? Sebentar. Nggak kelihatan ini. Tes. Silakan dari para teman-teman sejawat, kira-kira siapa yang mau untuk bertanya maupun dengan Pak Ari terhadap mental menghadapi krisis seperti ini. Jadi tadi disimpulkan bahwa langkah yang pertama adalah langkah memilih untuk sebuah keputusan bahwa kita sadar bahwa kalau mau berubah ya kita harus melakukan fokus pada sesuatu hal yang sifatnya bisa memberdayakan. Seperti Pak Ari pada saat benar-benar trainingnya awalnya offline 100% ya Pak Ari ya? Ya. Offline 1 bulan 100 event. Nah, dan dalam hanya waktu berapa lama Pak Ari? 20 hari. Nah, 20 hari pivot
berubah 100% menjadi online. Bayangkan bagaimana segitu luar biasanya gitu. Itulah bagaimana memulai dengan sikap untuk memilih, sadar dan memilih. Yuk, silakan bagi teman-teman semua. Itu dokter Atta mau tanya. Dokter Arta, silakan mungkin dok bisa dibuka aja sound-nya. Dokter Arta. Dokter Mehmet silakan bukan semuanya aja dokter Atta. Untuk semuanya. Dokter Mehmet yang buka. Oke, silakan. Jangan. Put dulu. Jangan ya. Angkat tangannya dulu biar saya unmute. Pak Ari Ginanjar. Ini nanti kalau nantinya nggak bisa begini ya. Kalau ada 200 orang harus pakai. Waduh, susah. Tadi dokter Ata ya? Silakan bertanya dulu, angkat tangannya yang mau. Atau bisa ngechat di sini di bawah, biar nggak terlalu bisik soalnya. Silakan teman-teman sejawat. Oke, sebentar. Pak Ginanjar. Ya. Oh, Pak Ari kok nggak bisa ya? Benar dikit. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau silakan bisa untuk ketik chat di sini biar mungkin nggak terlalu berisik. Ya, kamu gimana? Tenang. Dibuka gitu. Tapi ada Atta, namanya Atta. Ya, Pak. Dokter Atta mau tanya. Pak mau tanya Pak. Boleh. Ya kedengaran sekarang. Maaf ya Pak ya. Mungkin kita sama-sama jual jasa. Bapak jual jasa konsultan, kita jual jasa treatment untuk kesehatan atau kecantikan. Nah, cuman bedanya Pak, Bapak treatment Bapak itu bisa secara online. Kalau kita tindakan kan nggak bisa secara online Pak. Nah, di situ yang benar-benar tidak bisa saya habis pikir gitu. Nah, apakah sebaiknya kita itu harus banting setir aja ke penjualan lain, nggak usah dulu berfokus kepada kesehatan ini, apa bagaimana Pak? Menunggu sampai suasana membaik. Kalau Bapak mungkin profesi Bapak bisa Bapak terusin. Kalau kita kan sulit ya Pak. Apa harus banting setir, pindah gitu, apa cari cara lain gitu Pak? Ya bagus ya pertanyaannya rata-rata. Saya juga dalam menjalankan usaha itu ada bisnis makanan juga, itu kan nggak bisa tidak bisa dibanting setir juga. Terus kemudian lebih parah lagi saya punya tours and travel untuk mengantar orang umroh haji, itu juga jelas nggak bisa banting setir. Tapi ada saatnya kita harus berani memilih keadaan supaya kita survive untuk sementara gitu. Yang saya dari semua usaha saya yang paling memungkinkan untuk memberikan service adalah memberikan training online, dan itu mereka sedang butuh sekali. Dan dalam keadaan seperti ini kan orang stres, dia butuh ketenangan. Kita berikan solusi. Lembaga-lembaga perusahaan juga kan sedang WFH, tetapi mereka juga panik. Bagaimana kita berikan solusi? Jadi artinya saya tidak bisa mengatakan apakah kita harus banting setir, tetapi kita harus cerdas untuk terus mencari solusi apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan yang sangat tenang. Tetapi apabila kita pun belum mampu menemukan sebuah solusi, apa yang paling mendekati, yang tanpa resiko, yang bisa membuat kita punya cash flow gitu. Oh iya. Iya, ya sesuatu yang membuat kita punya cash flow. Saya bikin program saya ini adalah untuk supaya cash flow jalan secara harian. Ya, itu yang saya buat. Dan kemudian saya lakukan dua hal. Lalu saya ajak sinergi. Siapakah yang juga bisa bersinergi dengan saya berikan 40%. Contoh ya, saya punya. Contoh apabila ada saya masuk deal
ke sebuah perusahaan, karyawannya ada 1.000, berarti kan lumayan itu, 1.000 kali 250.000. Terus kemudian partner saya kasih 40%. Dan banyak orang untuk sementara itu dulu, sampai dengan normal nanti balik lagi, gitu. Oke. Lakukan saja yang paling memungkinkan, tetapi yang tidak membuat harus investasi uang, nanti malah terjerembab lagi. Iya, Tidak masuk ke pakai modal. Upayakan yang paling mudah, tetapi cash flow bisa masuk. Contohnya mungkin kerjasama dengan saya, gitu. Jadi afiliasi marketing dengan saya, itu salah satunya. Ya kan, situasi ini yang bisa dilakukan ini. Dan semua karyawan saya, Dr. Atta, yang karyawan Tours and Travel, semuanya sekarang saya minta jualan ini aja. Dosen-dosen saya juga kan nggak bisa ngajar, ya sudah jualan ini yang bisa. Saya kasih 40%, akhirnya mereka bisa dapat uang. Bisa dapat THR dari sini, bisa dapat gaji, bisa dapat makan dengan jualan ini. Gitu. Sampai dengan nanti, ya. Normal ya. Mungkin saya menyimpulkan normal. Sebentar tadi bahwa itu yang menarik bahwa saya simpulkan bahwa Pak Ari itu melakukan dua langkah. Yang pertama itu adalah langkah passion dan kompetens yang masih bisa dilakukan tanpa modal. Terus yang kedua itu ada leverage. Maka kita harus cari faktor kalinya. Jadi kita tahu contoh, kita memang untuk treatment udah susah banget ya. Kayak produk, contoh kalau saya cari temen yang dia jago ngiklan. Nah, jadi saya bagaimana saya nitipin produk itu ke dia, kita bagi dari sini, kita mencari faktor kali dari situ. Mungkin itu ya Pak Ari ya, kalau disimpulkan dari Pak Ari sendiri. Ya. Passion, kompetens, sekali leverage. Itulah salah satu solusi dari masa-masa seperti ini. Gitu. Oh ya Pak Ari, ada dari Pak Andi, Dr. Andi MS. Assalamualaikum Pak Ari. Oke, silakan. Oke, Waalaikumsalam. Dengan situasi pandemi seperti ini, sebaiknya apakah kita tenang dan menunggu semua normal dulu, ataukah tadi banting, setir usaha lain kayak tadi ya? Atau adaptasi dengan new normal ini, atau langsung bereaksi yang sama, seperti situasi sekarang? Mirip-mirip itu pertanyaan tadi. Oke, kalau saya begitu keadaan seperti ini, bahkan saya sudah tidak berpikir bahwa saya akan balik lagi seperti dulu. Jadi saya malah ekstrim ya. Saya sudah ekstrim cara berpikir. Saya bahkan sudah memindahkan yang masa lalu ya masa lalu gitu. Masa depan nanti hari ini yang saya bisa kerjakan. Jadi pikiran kita metode cara berpikir saya now, gitu, hari ini. Present state. Bahkan seandainya bahwa ini sampai tahun 2022, apakah kita bisa survive? Jadi saya sekarang bahkan sudah berpikir, oke, sampai tahun 2022 akan seperti ini, that's it. Dan ini new normal, kehidupan baru saya. Jadi sama aja ketika Dr. Atta atau Dr. Mets, Dr. Haryo, Dr. Cindy, Dr. Andi, ya anggap seperti dulu pertama jadi dokter, apa sih awalnya? Mundur ke belakang, mulai lagi, gitu aja. Tukang Dr. jualan. Kan dulu nggak bukan Iya, aku kan jualan dulu dari dulu. Dr. Mets kan dulu juga kan bukan spesialis untuk itu kan, nggak punya juga klinik, betul kan? Nggak punya kosmetik, betul? Ya kita start dari nol, kita terima kenyataan, dan kita move on sesuatu yang baru. Dan seandainya ini tidak balik lagi, that's it. Saya ekstrim. Apabila seandainya ini tidak pernah kembali normal, saya nggak tahu. Karena bisa jadi setelah ini akan krisis moneter, bisa jadi krisis ekonomi. Dan kita harus siap menghadapi itu semuanya. Karena itu saya mengajak para dokter di sini untuk menguatkan mental dulu, untuk membangun mindset dulu. Karena untuk jadi seorang pengusaha atau katakan seorang dokter, kita tidak akan pernah lepas dari ujian seperti dan tidak akan pernah dan jangan pernah bermimpi bahwa semua akan lancar. Dan setelah ini kembali normal, PSBB selesai, COVID-19 pergi, dan jangan pernah berharap bahwa akan normal lagi. Tidak. Yang ada adalah kitalah sebenarnya kunci dari keberhasilan itu, bukan keadaan luar. Itu jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ari. Nah, ini udah dari co-host, kata Pak Ronald, harus satu pertanyaan terakhir. Nah, ini mungkin saya memilih yang terakhir nih, bagus nih. Bagaimana untuk memberikan semangat
produktif kepada staff di tengah pandemi. Kalau tadi ada pertanyaan di atas, ini kan siapa nih namanya nih? Dr. Reni, usaha di bidang pendidikan dini dan sekolah dasar, bagaimana cara mengalihkan digital ya? Tadi kan mirip-mirip mungkin ya. Kita cari yang benar-benar sangat berbeda, karena satu pertanyaan terakhir adalah Dr. Yeme, bagaimana untuk memberikan semangat dan produktif kepada staf di tengah pandemi seperti saat ini? Tentu kami justru memanfaatkan keadaan ini untuk perbaikan internal, namun bayang-bayang situasi seperti membuat kendor dan membuang waktu yang ada. Itu dari Dr. Yeme. Jadi sama kayak saya juga kayak gitu. Semangat padahal tuh aduh gimana ya nanti ya. Bayar THR gimana ya? Kalau kita leadernya sudah seperti ini, karyawan lebih berantakan lagi. Saya sebagai orang nomor 1 di tim saya dengan 350 karyawan, maka saya harus tunjukkan bahwa saya harus tetap optimis. Saya harus tetap memberi harapan dan saya harus punya keyakinan, kepercayaan diri bahwa kita bisa survive di sini. Dan ini momentum untuk membuktikan bahwa Anda memang orang hebat. Gitu. Dan seperti tidak hebat, berarti ya sebenarnya kita hebat karena lingkungan yang mendukung, bukan karena diri kita yang istimewa. Ini momentum untuk membuat diri kita terlatih untuk menjadi real businesswoman, businessman, atau real doctor gitu kan. The ultimate doctor gitu, dokter yang puncaknya. Jadi artinya kita sendiri harus jadi role model ketika memimpin. Jadi ketika terjadi, saya harus tunjukkan diri saya tetap tenang, dan bahkan saya tanya kepada mereka, solusi-solusi apa yang bisa berikan. Macam-macam solusi akan datang dari mereka, satu persatu. Hari ini saya baru selesai meeting, ada solusi untuk Anda? Wah, macam-macam keluar solusi. Contoh, saya kan punya bisnis properti, orang tidak lagi masuk kantor, bagaimana? Ya, maka saya ganti menjadi virtual office. Lalu saya ajak orang bergabung di virtual office yang untuk efisiensi. Datang ke Menara 165 dan mendapatkan pendidikan mental selama 1 bulan penuh secara gratis, dan datang ke kantor tanpa perlu harus masuk kantor, cukup alamat tempat saya, solusi. Kemudian divisi makanan saya juga sama. Mereka sudah tidak bisa lagi jual makanan restoran. Kemudian kita buat sebuah program, kita kirimkan makanan ke rumah sakit, lalu kita ajak kepada orang-orang yang mampu, siapa yang ingin membantu di rumah sakit, pesan makanan langsung 5.000 box, kita kirimkan dan dapat keuntungan dari situ. Intinya adalah tetap tenang, supaya kita menang. So, yang masalah ini kan bukan masalah, tapi yang masalah ini adalah reaksi yang salah yang membuat kita jadi masalah. Respon kita yang salah membuat masalah semakin buruk, padahal masih ada. Apabila ada 3 pintu, ya 2 pintu tertutup, pasti pintu lain terbuka. Dan pasti selalu ada solusi di setiap masalah, saya yakin itu. Sepanjang kita tenang. Contoh nih, Archimedes, ingat nggak ketika itu mau dihukum, ketika diminta, tolong hitung berapa berat jenis emas ini, kalau tidak dihukum. Lalu Archimedes, dia masuk ke dalam bathtub, dia berendam di situ, kemudian dia tenang, dalam keadaan tenang, baru dia loncat sambil Eureka, katanya. Dia menemukan teorinya. Mengapa? Tetap tenang. Gelombang otak kita harus dalam keadaan alpha mode, yaitu selalu pada posisi 17-16 Hz. Di kondisi tenang inilah manusia bisa berpikir 2 juta bit per second. Jadi apa yang saya sampaikan adalah, jangan dulu blaming, nggak perlu. Apa gunanya kita blaming keadaan? Pak Ari, ini situasi seperti ini, so what gitu loh. Ya, tapi kan Pak Ari adalah dunia pendidikan, kami kan beda. Ketika kita mulai memblaming, membenarkan, you lower your energy. Kita lower energi kita, losing energy. Jadi problemnya adalah kita losing energy dengan membenarkan, menyalahkan COVID-19, menyalahkan PSBB, menyalahkan aturan, menyalahkan orang yang sudah tidak lagi datang. Ketika kita menyalahkan, kita sedang menerima penggebosan energi diri kita. Intinya, seorang leader, seorang pemimpin lah can-do spirit. Dia blame to self. No justification. Tidak pernah membenarkan kesalahan. No excuse. Tidak pernah excuse atas kekurangan. No blaming. Dia responsible 100%. Untuk apa? Supaya kita punya high energy.
Karena begitu kita panggil Pak Ari, saya buntu kita. Pak Ari, nggak ada jalan kita. Tetapi kalau kita bilang, saya terima kenyataan ini Pak Ari, saya terima Dr. Med, saya rangkul ini, that's it, dan saya akan memulai sesuatu yang baru. Oke? Semua karyawan-karyawan terima kenyataan, terima keadaan, kita akan cari solusi bagaimana bisa keluar dari situasi ini. Situasi ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus berulang kali. Setuju Dr. Med? Kapan Dr. Med punya bisnis selalu lancar dari tahun ke tahun? Enggak pernah. Saya ketipu terus, Pak Ari. Lagi yang ya, Dr. Roslian, Dr. Cindy, Dr. Atta, ya, Dr. Haryo, Dr. Mustafa, ya. Kemudian siapa lagi di sini? Apakah Dr. Arum pernah nggak dalam hidupnya semua lancar 100% ada tantangan? Pernah? Nggak ada. Sekarang juga sama terjadi. Apa sih yang membuat Anda jadi takut, jadi panik? Hanya mindset kita saja. Yang penting COVID-19 datang, PSBB datang, 70% pendapatan saya turun, sekarang orang tidak mau lagi datang karena takut, so what? That's it? Let's think. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan? Ada masukan? Apa yang bisa kita lakukan? Belum? Nanti kita tenangkan pikiran, nanti malam kita qiyamul lail, nanti malam kita hajud dulu, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Dan selama 20 hari Dr. Metz, ketika terjadi, semua karyawan saya minta sesuai agama masing-masing, yang Islam semuanya saya minta tahajud tiap malam. Berzikir tiap malam untuk menenangkan hati, dan subhanallah, idenya tiba-tiba keluar, ide muncul. Sampai sekarang kita sudah kebanyakan order, saya dari pagi sampai sore sibuk penuh untuk bisnis, nggak berhenti di sini. Jadi bisnis itu bukan di luar, tapi di sini dan di sini. Mantap. Di sininya bersih, di sininya tenang, insya Allah jalan terbuka. Ya. Dan saya bicara ini bukan sebagai guru loh. Kalau guru kan cuma ngomong karena dia nggak ngejalanin kan. Saya juga sama. Saya lebih parah dari Dr. Metz loh. Karyawan Dr. Metz berapa? Iya, 22. Saya 350. Pusing kepala. Tapi apakah saya lebih pusing dari Dr. Metz? Enggak. Tidak. I choose to. Saya memilih untuk tidak pusing. I embrace the change. Saya terima kenyataan. Saya rangkul itu. Dan baru kita move on. Baru kita bergerak maju ke depan. Itu Dr. Dewi. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan. Boleh satu lagi? Oke, ya sudah. Tadi kata Pak Ronald katanya cukup satu. Ya, terakhir, silakan. Ada lagi? Ayo, mumpung kesempatan. Silakan. Pokoknya saya minta nanti, ada Dr. Haryo. Oke, Dr. Haryo, silakan. Mungkin bisa dibuka aja ininya, sound-nya. Nah, lebih oke. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Dr. Med. Ya. Selama ini saya mengikuti IG-nya Pak Ari ya. Jadi mulai bercerita tentang jatuh bangunnya usaha. Jadi yang mulai dari Bali, di Bali sampai sekarang usaha besar. Yang ingin saya tanyakan Pak Ari satu, apakah sama kondisi pada saat Pak Ari jatuh pada saat dulu di Bali, pada saat usaha kartu telepon dan pager dan macam-macam, dengan jatuhnya kondisi pada saat ini, suasananya, bagaimana? Mungkin pada saat itu karena kita mungkin ketipu lah atau mungkin apa. Sedangkan di sini adalah suasananya suasana yang universal ya, jadi menyeluruh gitu loh. Jadi kita mau banting ke sini posisi begini, mau banting ke sini posisi begini. Nah ini kira-kira bagaimana? Saat ini kita harus pilih, kita harus menghadapinya bagaimana cara lebih tenang. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Haryo. Terima kasih telah mengikuti Instagram saya. Dr. Haryo, saya sarankan Dr. Haryo ikuti ini saya. Di sini semua tips-tipsnya ada semua di sini. Saya bukan promosi, izin ya, boleh ya, Dr. Mes ya? Ya, silakan klik link ini. Ya. Nah, ke SQDG World. SQDG World. Nanti Anda bisa dapat semua teori-teori, ada semuanya di sini. Ya, semua ada di sini. Ya, di sini. Semua di sini ada lengkap. Semua jawaban ada di sini.
Tapi intinya ya jadi nanti itu aja, mungkin bisa minta tolong lewat link bio-nya Dr. Meds, klik di situ, jawabannya ada. Ambil 2 video saya, ya, outstanding 1, Dr. Haryo, sama outstanding 2, ya, itu cuma harganya cuma 250.000 satu paket, satu lagi 250.000 satu paket, 500.000, ikuti itu, money back garanti kalau nggak berubah pikirannya. Kalau nggak Siap. Ikut itu ya, saya jamin duitnya saya balikin lagi 10 kali lipat deh kalau enggak. Tapi ambil yang ini nih, yang outstanding mentality. Nah ini nih. Nah ini nih. Nah ini. Saya kelihatan ya? Ya. Gini Dr. Meds, Dr. Haryo yang saya hormati. Situasi seperti ini persis sama. Dulu lebih parah atau ini Bapak? Lebih parah. Lebih parah kan? Ya? Setahu saya lebih parah. Saat itu lebih parah, sekarang lebih baik lah ya. Saya lebih siap mental. Saya Karena sudah dulu terlatih. Kan telekomunikasi bener-bener disruption banget kan waktu itu. 98 kan lebih dahsyat lagi. Lebih kan? dahsyat lagi ya. Iya kan Bang sudah ini kan belum tutup. Dulu kan Bang Nusa sudah tutup, Bang Lipo sudah tutup. Berbagai permasalahan sudah terjadi, udah itu kejadian kan. Saya juga punya asuransi, namanya dulu sebelum ada BPJS, saya duluan yang bikin, namanya JPKM. Saya juga terjun di dunia kesehatan, BAC Healthcare namanya. Itu tutup, klien saya kabur, mitra saya kabur ke luar negeri. Usaha saya tutup dan saya zero betul. Sekarang saya masih ada dan saya bisa bangkit dan saya manfaatkan momentum itu. Itulah momentum saya paling tenang dalam hidup saya, Dr. Meds. Inilah momentum I become myself saat itu. Saya tidak lagi tergantung kepada apapun. Di situ pikiran saya sejernih-jernihnya. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas, apa yang saya bisa lakukan? Akhirnya saya melahirkan buku ESQ itu yang merubah hidup saya hingga hari ini, Dr. Meds. Itu, Pak Haryo. Jadi, selalu sama. Jadi apa yang saya sampaikan, ketemu rumusan-rumusan sama lah. Kalau misalnya ada orang yang terkena penyakit apa, misalnya terkena spesialis apa, atau Dr. Haryo. Di estetik sih. Kita semua bergerak di estetik. Di estetik, Pak Ari. Ya pasti ada penyakit-penyakit tertentu yang solusinya begitu-begitu aja. Dr. Mes betul nggak? Iya. Udah ketahuan dari jauh. Itu lagi. Dr. Mes betul nggak? Iya, betul. Tipe penyakit itu pasti obatnya itu. Jerawat ya begitu. Ini pasti obatnya itu. Ya jerawat begitu, flek begitu juga. Jerawat pasti gitu. Sebutkan, tipe penyakit yang sering muncul apa? Jerawat. Batuk, pasti obat begitu lagi. Betul. Kalau tipe seperti ini, itu lagi. Nah, dalam menghadapi ini sama. Situasi seperti ini, obat begitu lagi. Gitu. Nah, tapi yang spesialis dokter di bidang mental, saya dokter kan di bidang ya saya spesialisnya di situ. Saya spesialis di bidang ini, saya dapat doktor satu-satunya dokter honoris causa, tapi karena satu di dunia yang menghandle karakter building dari UNY. Ya, saya dokter juga, tapi untuk bidang mental seperti ini. Jadi ikut ini aja, tapi linknya ke Dr. Med aja. Saran saya, Dr. Haryo, Dr. Haryo ambil yang ini ya. Dr. Haryo, ini bukan saya promosi, tapi saya maksa. Ambil yang outstanding mentality. Ini juga di, tapi pindah nih kono, terus ganti gini toh. Ini nih ya. Udah, link aja ke ini, tanya ke ini apa ke Dr. Meds. Nanti setelah itu ketemu saya, kita atasi masalah ini. Ya. Tahu nggak, dari 100 orang yang ingin sukses, tahu kan sejarahnya? 95% gagal, meskipun dikasih modal, meskipun sudah keluar dari PSBB, meskipun sudah COVID, meskipun vaksin sudah selesai. Tidak selesai-selesai juga. Yang sukses itu 5%, ternyata apa? Ada sebuah metodologi tertentu dalam pikiran yang harus dikuasai. Itu yang sedang saya dalami, betul. Mohon maaf, ini bukan menggurui ikan hiu yang berenang di laut ya, Dr. Arumsari, Dr. Haryo.
Saya cuma berbagi pengalaman. Saya mantan dosen 7 tahun. Saya bisnis 20 tahun, saya jadi 27 tahun saya di dunia profesional seperti ini. Dunia ya seperti ini tidak pernah berubah, dan saya menemukan sebuah konsep dasar yang lahirnya adalah ilmu dokter spesialis estetika gitu kan. Yang ada ilmunya sendiri gitu. Saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya betul, karena waktu juga yang memang sudah hampir sekitar pukul 5. Terima kasih banyak Pak Ari. Mari kita simpulkan ya. Jadi memang pertama kita mulai runut dari judul, bagaimana membangun mental pemenang di masa krisis. Jadi kayak tadi kita udah dengarkan, bagaimana penjelasan Pak Ari. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki mental adalah karena kekuatan sebuah pilihan. Orang itu milih bahwa Allah itu udah ngasih bahwa dalam hidupnya seperti ini, maka kita berhak memilih. Kita memilih menjadi pemenang atau pecundang, dan itu pilihan kita. Yang kedua itu adalah bahwa segala sesuatu ternyata problem itu ada sebuah pola di sana. Kalau kata Pak Ari, kalau batuk obatnya ini, kalau jerawat obatnya ini, sama dengan masalah kita, bahwa ternyata adalah setiap kali sukses itu ada polanya, dan kegagalan pun ada polanya juga. Dan yang terakhir adalah, saya kebetulan baru baca bukunya Pola Pertolongan Allah, itu bagus banget, bahwa Pak Ari menemukan sebuah masa keemasan atau masa benar-benar adalah pada saat masa kegelapannya. Jadi sebuah kalimat yang menyimpulkan adalah semakin gelap, semakin terang. Karena kita benar-benar baru bisa melihat center HP kita pada saat apa kondisinya. Pada saat benar-benar gelap. Dan inilah momen saat coronavirus dalam hidup kita di Indonesia ini, yang mungkin ini menjadi sebuah sebuah media Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada kita, dan kita baru bisa tahu jika kita memang benar-benar bisa memahami, mengerti, dan berserah kepadanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ari. Ada sepatah kata, dua kata lagi untuk penutup mungkin Pak Ari? Tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Semua debu terbang atas izin Tuhan. Apa yang terjadi saat ini tidak bermaksud menghancurkan, tapi untuk menemukan sesuatu kekuatan di dalam diri Anda. Temukan kekuatan ini, jangan sampai fenomena ini selesai dan kita menjadi pecundang. Keluarlah sebagai pemenang, karena ini adalah kreasi yang Tuhan ciptakan. Inilah kreasi yang Allah ciptakan. Oke, terima kasih semuanya. Yo, mangga. Jangan lupa kita foto dulu. Oke, sebentar. Kita screenshot dulu. Sebentar. Yuk, videonya dikeluarkan. Biar kayak anak-anak kekinian. Nanti dikirim fotonya. Videonya keluarkan semuanya. Yuk. Oke, gini ya. Sebentar. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih ya. Salam semangat semuanya. Semoga bermanfaat. Salam ngabuburit. Salam sehat buat semuanya. Dibuka dulu soundnya. Oke. Selamat berbuka semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ini nanti rekamannya bakal dikirim ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.